Seperti AK otomatik Kalashnikov Ya, itu seorang jenderal di Rusia yang menciptakan itu kan Pak. Sampai sekarang masih. Siapa namanya? Kalashnikov. Iya Kalashnikov, A-nya Ya. otomatik. Nah, jadi dipanggilnya AK. AK-47 sekarang sudah Ya. sampai 50 lebih Pak. Mungkin kalau ada kelebihan lagi Bapak bisa stop tuh. Nanti kebanyakan lebih modern lebih berbahaya kan gitu. Ya, iya benar. Ah, di situ kita bisa milih. Maaf Pak, interupsi Pak, sebentar Pak Komeng. Enggak, tadi ada gitu Pak ya. Saya nggak pernah nonton film yang ada pas tembak. Tolong bayarin listrik. Nggak ada Pak. Maksudnya Yang paling titip anak istriku, Iya, biasanya balaskan dititip pesan. dendamku. Iya. Ada bayarin Ada. listrik, mana ada Pak? Ada, mau bukti? Apa? Ambilin pistol, pasti ada habis ini. Pasti ada habis ini, Pak. Lo tahu aja dia nggak menambah listrik bar. Saya mau tanya sama Ari sekarang. Iya, Bang. Ya. Bagaimana menurut Ari? Apakah Anda setuju dengan yang namanya legalisasi dari yang namanya dilegalkan senjata api? Saya tidak setuju sekali, Pak. Bagus, saya juga tidak setuju. Karena apa? Karena kita harus break dulu ya. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Saya mengerti Pak, kenapa Pak Ari ini berbicara agak terbata-bata, dia berhati-hati Pak. Ya. Kembali lagi di LK mengatasi masalah tanpa. Ada satu yang berbeda sebenarnya tadi yang dikatakan Riko. Kalau yang namanya senjata api, kadang-kadang kalau kita memegangnya itu seperti ada apa? Kalau kata orang ada Panas. setannya katanya, panas. Hawanya tuh Karena panas. apa? Kita ngerasa bahwa ada kekuasaan di sana gitu. Kita bisa menaklukkan orang seperti itu. Jadi akhirnya emang bawaannya tuh panas. Kalau gua pegang senjata api, banyak orang yang pernah memakai senjata api itu pasti gitu bawaannya, pengennya tuh kayak ngejago gitu. Petantang petenteng nggak? Ya jadi kayaknya wah jalan Temperamental. percaya diri. Supaya tidak terlalu panas sebetulnya gampang itu. Jadi gimana, mandi Sambil dulu? pegang senjata, Hah? ya, pakai payung atau minum larutan. Itu kalau bisa Pak, ada petugas yang beresiko tapi tidak dipersenjatai. Contohnya Hansip Pak. Ya. Itu kenapa tidak dipersenjatai Pak? Nah terus yang kedua, beruntung sekali Pak Hansip itu punya senjata Pak. Barangkali saya boleh kasih tahu. Untungan. Bukan. Ah? Batuknya Hansip itu sangat menakutkan maling Pak. Bapak bisa bedain batuknya jenderal itu sedikit, dikit. Ya, Tapi kalau batuknya Hansip jam 3 Pak, itu 1 minggu Pak tugas. Minggu ke depan udah ada pengumuman di musola itu. Silakan Ari. Jadi begini, Bapak ya. Ya. Saya kalau untuk masalah senjata ini, Iya, makan pedes banget nih dia. ya. Menurut saya kalau masalah Bibir lo kayak gerobak ketoprak, jadi pedesan mulu. Pedes banget dia kayaknya. jadi kalau menurut saya ini Bapak ya, Ya. mengenai masalah Senjata. legalisasi senjata, Iya. itu janganlah sampai terjadi di Indonesia ini. Karena kita lihat saja di Indonesia ini ya. Iya. Senjata saja tidak ada legalisasinya, api senjata, kita tetap banyak kejadian kriminalitas. Iya. Pembunuhan, Ya. banyak. Ya. Apalagi kalau misalnya senjata api ini dilegalisasikannya. Gimana sih bahasanya? Pak, sepertinya di bagian dalam bibirnya banyak ilalang ya, jadi sering keseripet-seripet ya. Ya kan? Yang penting tujuan dan maknanya Dapat. dipahami. Ya. Mohon maaf, Kan? Pak Ari, Ya Pak. Giting, tolong sudah pernah periksa ke dokter? Kenapa? Periksa apa dia? Nggak, siapa tahu di dalam mulut Anda itu sebenarnya lidah apa telapak tangan. Takutnya kalau telapak tangan kan kaku, susah ngomong. Saya bisa lanjutkan Pak. Iya, silakan. Saya itu tidak setuju Bapak ya. Karena nanti bisa meningkatkan kriminalitas. Makanya di Amerika saja yang ibaratnya tingkat pendidikan, tingkat ekonomi masyarakatnya sudah lumayan maju, itu bukan di jalanan terjadinya Bapak, tapi di dalam sekolah. Saya malah Di curiga Amerika. dengan Pak siapa namanya? Pak Ari. Pak Ari yang Ari kritik. Kribo, Ari Kribo. Iya, saya curiga. Jangan-jangan beliau ini teroris. Bicara legalitas, masalah senjata segala macam. Tapi di kepala Anda itu di belakang ada bom rakitan. Bukan emang rambutnya itu rambutnya. Konde. Nah, di dalam kondenya baru ada bom rakitan. Ini memang bom rakitan Pak, tapi kalau meledak bukan bom yang keluar. Pak Ari, Kutu, asapnya bau Pak. Saya itu melihat bahwa senjata, kalau misalnya kita itu selalu mengadopsi budaya-budaya dari luar Ya. negeri,
Iya. Budaya-budaya dari barat. Senjata api ini kan adalah budaya barat juga, Bapak. Dan kita mau mengadopsi lagi. Sementara kita punya kekayaan, kekhasan senjata-senjata dari berbagai daerah di Indonesia. Tidak pernah kita mau perhatikan. Itu kan senjata modern. Iya. Ngomong gimana sih Pak? Kita jadi malah tambah nggak paham Pak. Ngomong Iya. sepotong-sepotong Iya. kue ulang tahun Pak. Iya kan, Pak? Ya. Kita punya kujang, kita punya keris, kita punya tombak, Bapak. Iya. Dan kita masih mau melirik lagi senjata api dari luar negeri. Betapa serakahnya kita orang Indonesia. Tapi mohon maaf Pak Ari, kan punya apa aja tadi? Kujang, pedang, tombak, panah. Kan nggak bisa Pak dipakai gini Pak. Ya makanya itu kan senjata modern. Iya Kalau kan, bisa untuk yang kita butuhnya gini Pak. Kalau hanya untuk membunuh, batu pun bisa untuk menjadikan Bisa. senjata pembunuh. Betul Pak. Tidak setuju saya. Mungkin kalau Pak Ari lebih maksud mungkin sumplitan, lebih jauh itu jaraknya. Ya. Bisa untuk melawan. Ya misalnya Betul, dengan Pak. racun. Ya, dengan itu. Saya pernah Pak pakai kacang hijau tuh Pak. Ya, Yang dulu masih kecil zaman Pak. kacang hijau. Waktu mampet Pak, nggak bisa keluar Pak. Terus? Nggak bisa keluar. Saya periksa sumplitannya udah ada togenya Pak. Mungkin di kelamaan kacang hijau. Ya. Udah kelamaan men. Udah tumbuh. Pak, interupsi Pak. Pak, interupsi. Ya. Saya interupsi bentar. Ya. Saya membantah apa yang dikatakan saudara Ari, Pak. Oh, silakan. Kalau Anda tidak mau selamat pulang ke rumah. Arti Allah. Enggak, itu ngaco. Oh ya, maaf. Maksud saya adalah tidak semuanya Pak. Maksud saya orang yang boleh-boleh saja Pak. Dilegalkan Pak. Dengan step-step tadi Pak. Langkah-langkah yang sangat ketat tentunya Pak. Karena untuk kita juga keamanan. Tergantung memang betul nggak bisa dipungkiri bahwa kalau pegang tuh senjata bawaannya kayaknya panas aja Pak. Ya, Hawanya tuh makanya hawanya harus jagoan. Ya ada tahapan-tahapan. Iya. Tapi sampai sejauh mana kita bisa mempercayai kepada orang? Begitu kita menyandarkan kepercayaan kita kepada orang, belum tentu orang itu bisa amanah. Itu yang jadi permasalahan. Nah, Itu dia Pak. Dan Mendingan bawa tombak Pak sama kujang tadi katanya Pak. poin saya di sini, Bapak. Kita jangan sampai meninggalkan identitas lokal kedaerahan kita arifnya. Ya. Tapi Pak, mohon maaf Pak. Punya. Kearifan Kita lokal punya kearifan. Arifnya Lokal. gimana sih? Ya. Udah Tapi kepotong-potong. nggak apa-apa. Kalau Kata dia bahasanya ngomong, salah. kalau dia ngomong memang khusus pasti ada teksnya karena banyak yang nggak ngerti. Oh, Ya, kita ya, punya udah kearifan dibawa. lokal. Pak Ari, kita Ya. bawa kujang, bawa golok juga nggak boleh kalau sembarangan. Nah, Kan undang-undangannya ini- ya. senjata. Senjata Ini yang tajam. sedang kita perjuangkan. Kalau di tempat saya sudah aman. Kita kemana-mana bawa panah, bawa tombak, bawa parang, bawa pisau, bawa itu tidak apa-apa. Ya nggak apa-apa, coba lu Jakarta keliling-keliling bawa tombak kalau nggak tangkap polisi. Saya mengerti Pak kenapa Pak Ari Orang ini paling berbicara nyangka pawang hujan loh. Saya mengerti Pak kenapa Pak Ari ini berbicara agak terbata-bata. Dia berhati-hati Pak. Iya. Karena di balik bibirnya ada senjata tajam tuh Pak. Potek, giginya Maksudnya ada potek. lidah. Dan senjata dari kita itu nenek moyang kita Ya. itu juga tidak kalah canggih. Orang selalu melihat, tapi kan pistol. Kakek moyang kali kalau yang megang senjata kakek moyang. Nenek mah biasanya masak ya Pak ya. Oh ya, nenek, kakek. Kakek. Berarti kakek lagu aja. nenek Jangan kakek. Berarti lagu nenek moyangku seorang pelaut itu salah juga ya? Oh bener, nenek-nenek ada yang ikut belaut tapi masak dia. Masak di lautnya. Oh iya. Iya, yang nyetirnya nakodanya kaptennya kakek. Oh iya benar. Kakek moyangku seorang pelaut, nenek moyangku seorang tukang urut. Nah itu saling membutuhkan. Kenapa disebut senjata api? Nggak ada yang mempermasalahkan itu. Padahal ini penting. Kenapa bisa disebut senjata api? Berarti lagu nenek moyangku seorang pelaut itu salah juga ya? Oh bener, nenek-nenek ada yang ikut belaut tapi masak dia. Masak di lautnya. Oh iya. Yang nyetirnya nakodanya kaptennya kakek. Oh iya benar. Kakek moyangku seorang pelaut, nenek moyangku seorang tukang urut. Nah itu saling membutuhkan. Orang selalu bilang senjata api lebih canggih karena untuk bisa jaga diri. Sebenarnya senjata tradisional itu lebih canggih, cuman kita saja yang tidak mau mempelajarinya. Lihat, kalau senjata api, orang tembak, ting, 6 kali, ting ting ting, habis kan Pak? Iya. Pelurunya habis, susah. Kalian perhatikan, kalau zaman dulu nenek moyang kita itu pakai panah. Coba kalian lihat di film Mahabharata, dia panah 1 kali panah, tak, set, kadang jadi 1000. Jadi banyak. Mata panahnya habis, Iya. sudah habis. Tinggal dia ini. Kebanyakan nonton film zaman dulu nih Pak orang. Muncul lagi senjatanya Pak. Iya, benar. Lebih canggih zaman dahulu. Iya. Jadi
Jadi tidak usah kita terlalu ribut-ribut legalisasi senjata api. Pada prinsipnya Anda tidak setuju dengan Tidak yang namanya setuju. legalisasi Lebih dari bagus kita cintai senjata tradisional buat